BOPE, Batalion Operasi Polisi Spesial, adalah unit elit kepolisian militer Rio de Janeiro. Mereka dilatih untuk bertempur di lingkungan paling berbahaya di dunia, favela, sarang geng bersenjata dan kartel narkoba. Dengan lambang tengkorak berpisau, BOPE bukan sekadar pasukan keamanan. Mereka simbol perang melawan kekuasaan narkotika di jantung Brasil. Namun di balik keberanian dan disiplin besi mereka, muncul pertanyaan, apakah mereka pelindung rakyat atau bayangan lain dari kekerasan negara? Di balik gemerlap pantai Copacabana, sorak samba, dan warna-warni karnaval Rio de Janeiro, tersembunyi dunia lain yang tak tersentuh cahaya, favela. Labirin padat, dibangun di lereng-lereng curam, di mana hukum negara berhenti di kaki bukit, dan kekuasaan digantikan oleh geng bersenjata. Di tempat inilah negara kehilangan kendali, dan kekerasan menjadi bahasa sehari-hari. Akhir 1970-an menjadi titik balik bagi Rio. Perdagangan kokain dan senjata mulai mengalir dari Kolombia, melintasi perbatasan Brasil, menjadikan kota ini sebagai jalur transit dan pasar utama. Kepolisian biasa tidak lagi mampu menembus wilayah-wilayah yang dijaga oleh geng seperti Comando Vermelho, kelompok bersenjata yang lahir dari penjara dan berkembang menjadi kekuatan militer jalanan. Ketika patroli reguler gagal masuk, negara menyadari bahwa perang ini tidak bisa dilawan dengan prosedur biasa. Diperlukan pasukan baru, pasukan yang dilatih bukan untuk menjaga ketertiban, tetapi untuk berperang. Maka pada tahun 1978, lahirlah Batalion de Operaciones Policiais Especiales atau BOPE di bawah Komando Kepolisian Militer Negara Bagian Rio de Janeiro, PMERG. BOPE dibentuk sebagai pisau tajam negara, ditempa untuk menghadapi kekuatan kriminal yang beroperasi layaknya militer. Mereka berlatih menembus gang sempit, bertempur di area vertikal, dan menembak di tengah kepadatan rumah-rumah tanpa cahaya. Dari awal, filosofi mereka sederhana. Tidak ada negosiasi dengan kriminal yang menguasai rakyat. Simbol mereka lahir dari realitas itu. Tengkorak berpisau menembus kepala. Lambang caveira bukan sekedar identitas, tapi peringatan. Bagi rekrutan, ia berarti mati untuk misi. Bagi musuh, ia berarti akhir dari perlawanan. Setiap anggota yang lulus pelatihan menyentuh lambang itu dengan tangannya sebagai sumpah bahwa mereka akan kembali, hidup, atau tidak sama sekali. Dalam waktu singkat, nama BOPE menjadi legenda dan momok. Di mata masyarakat yang terjebak dalam perang antara geng dan negara, pasukan berseragam hitam ini hadir seperti bayangan. Datang tiba-tiba, bertindak cepat, dan meninggalkan keheningan. Mereka membebaskan sandara, menumpas kartel, dan menegakkan kendali di tempat di mana hukum tidak lagi diakui. Namun seiring ketenaran mereka tumbuh, muncul pula ketakutan baru. Metode keras, tembakan tanpa kompromi, dan operasi yang sering menimbulkan korban sipil membuat banyak pihak mempertanyakan, apakah BOPE adalah pelindung rakyat atau wajah baru dari kekerasan negara itu sendiri? Karena di Rio, garis antara keadilan dan kekejaman tidak lagi tampak jelas. Dan dari bayangan itulah, Tengkorak Hitam mulai menulis babak baru dalam sejarah perang urban Brasil. Menjadi anggota BOPE bukan sekedar impian tentang kehormatan, melainkan perjalanan menuju batas kemanusiaan. Dari ratusan pendaftar, hanya segelintir yang mampu bertahan. Sisanya tumbang bukan karena kurang kuat, tapi karena tubuh dan pikiran mereka menyerah pada ujian yang dirancang untuk mematahkan manusia biasa. Pelatihan ini dikenal sebagai Curso de Operaciones Especiais,
kursus operasi khusus yang menjadi legenda bahkan di kalangan militer dunia. Disinilah para calon tengkorak hitam ditempa dalam neraka buatan. Tidur hanya beberapa jam, makan seadanya, merangkak di lumpur dengan beban penuh, dan menghadapi simulasi penyandaraan di bawah tekanan ekstrim. Mereka diserang bukan hanya secara fisik, tapi juga psikologis. Pelatih berteriak di telinga mereka, menciptakan kekacauan, membuat mereka kehilangan orientasi. Tujuannya satu, membunuh rasa takut. Dari awal, Bope menanamkan satu filosofi sederhana. Hanya mereka yang tidak takut mati yang layak hidup di bawah lambang Caveira. Setiap prajurit belajar bahwa kegagalan bukan pilihan. Tidak ada belas kasihan bagi yang menyerah, karena di favela, keraguan berarti kematian bagi mereka maupun rekan satu tim. Di dalam hutan, gunung, dan labirin favela, para rekrutan mempelajari medan tempur urban secara ekstrim. Mereka belajar menembak dalam gelap tanpa peluru nyasar, menavigasi lorong sempit tanpa peta, dan menyerbu rumah musuh dengan keheningan mematikan. Setiap misi simulasi meniru kondisi nyata, tidak ada skenario aman, tidak ada latihan ulang. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti akhir. Di tengah kerasnya pelatihan, mereka juga diajarkan etika perang perkotaan. Meskipun bagi banyak orang etika itu terdengar kejam, Boke percaya bahwa dalam menghadapi kartel bersenjata berat, negosiasi adalah kelemahan dan hanya ketegasan yang bisa mengembalikan kendali negara. Mereka dilatih untuk berpikir cepat, bertindak tegas, dan menanggung akibatnya tanpa penyesalan. Unit taktis mereka, Unidad de Intervenció Táctica, menjadi ujung tombak dalam operasi penyelamatan sandaran dan penumpasan kriminal tingkat tinggi. Salah satu aksi paling terkenal adalah insiden Bus 17-4, tragedi penyandaraan di pusat Rio de Janeiro pada tahun 2000 yang membuka mata dunia tentang bahaya dan kompleksitas perang urban di Brazil. Dari peristiwa itu, Bope merubah strategi intervensi mereka menjadi lebih presisi, namun tetap mematikan. Prinsip mereka tidak berubah hingga kini, semboyan yang diucapkan dengan nada datar namun penuh makna. Missão dada é missão cumprida. Misi yang diberikan harus diselesaikan. Bagi Bope, kalimat ini bukan sekedar moto, namun sumpah suci. Sebuah komitmen bahwa sekali misi dimulai, tidak ada jalan pulang sebelum tugas selesai, meski harus menembus neraka di tengah kota Rio. Di balik pemandangan indah Rio de Janeiro, berdiri realitas yang jauh berbeda. Favela, dunia padat penduduk yang berdiri di lereng bukit, penuh kabel listrik menjuntai, tembok berlubang peluru, dan bayangan senjata di setiap sudut. Bagi sebagian besar warga Brazil, favela adalah rumah. Namun bagi BOPE, tempat itu adalah medan perang. Di kawasan seperti Kompleks Sodo Alemago, Rohingya, dan Kompleks Soda Penha, hukum negara seringkali tak lagi berlaku. Di sini, geng-geng narkoba seperti Komando Vermelho, Terceiro Komando Puro, dan Amigos dos Amigos menjadi penguasa sebenarnya. Mereka mengatur kehidupan, ekonomi, bahkan keamanan warga, dengan senjata di tangan dan rasa takut sebagai alat kendali. Ketika kekuasaan kartel mengakar terlalu dalam, negara hanya punya satu pilihan, memanggil BOPE. Pasukan tengkorak hitam itu bergerak saat malam turun. Mereka datang tanpa suara, hanya deru berat kendaraan lapis baja Cafe Raon yang menembus jalanan sempit. Wajah mereka ditutupi masker, tubuh terbungkus rompi hitam, dan mata mereka dingin, fokus pada satu hal, target. Operasi di favela bukan seperti pertempuran di medan terbuka. Di sini, musuh bersembunyi di antara rumah warga, anak-anak bermain di jalan yang sama tempat peluru beterbangan. BOPE harus menyeimbangkan dua hal yang bertentangan, menumpas musuh tanpa melukai yang tak bersalah. Tapi dalam perang urban sepadat ini, batasnya sering kabur. Taktik mereka cepat, presisi, dan tanpa kompromi. Setiap rumah bisa menjadi sarang penembak, setiap jendela bisa menjadi jebakan. Karena itu, setiap langkah harus diperhitungkan. Namun dalam ketegasan itu pula, muncul bayang-bayang kontroversi. Banyak laporan menyebut bahwa operasi BOPE meninggalkan korban sipil. Entah peluru nyasar, salah target,
atau sekedar berada di tempat yang salah saat waktu yang salah. Bagi pemerintah, setiap operasi adalah langkah melawan teror narkoba. Bagi warga favela, setiap operasi bisa berarti malam ketakutan. Di balik sorak pemenangan dan senjata yang disita, ada rumah-rumah yang hancur, ibu yang kehilangan anak, dan kepercayaan masyarakat yang perlahan terkikis. Namun bagi BOPE, ini adalah harga dari misi yang tak bisa ditunda. Favela adalah jantung perang. Perang yang tak punya garis depan, karena setiap lorong bisa berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Dan di tengah asap mesiu dan suara helikopter, satu hal tetap menjadi prinsip mereka. Kami bukan datang untuk menakuti, tapi untuk mengakhiri. Namun di Rio de Janeiro, di mana kejahatan dan kemiskinan menari dalam irama yang sama, mengakhiri tidak selalu berarti menyelesaikan. Favela tetap berdiri, dan perang belum pernah benar-benar usai. Tahun 2025 menjadi tahun paling berdarah dalam sejarah perang urban Brazil. Ketegangan di Rio de Janeiro mencapai puncaknya ketika jaringan kartel kembali memperkuat cengkeramannya di favela, memaksa negara menurunkan pasukan elit BOPE ke garis depan, bukan untuk patroli, tapi untuk perang penuh. Pada 9 Juli 2025, BOPE bekerja sama dengan Kejaksaan Negara bagian Rio de Janeiro melancarkan operasi di Kompleks Soda Mangueirinha, wilayah padat di Duque de Caxias yang dikenal sebagai Benteng Kuat Komando Vermelho atau CV. Sasaran operasi membongkar jalur logistik narkoba yang menghubungkan pelabuhan Baixada Fluminense dengan pusat distribusi Rio. Dalam baku tembak yang berlangsung selama berjam-jam, 3 orang ditangkap, termasuk seorang pimpinan faksi CV yang selama bertahun-tahun berhasil menghindari penangkapan. Senjata berat, radio militer, dan uang tunai dalam jumlah besar disita. Bagi pemerintah, operasi ini adalah pukulan telak terhadap struktur keuangan kartel. Namun bagi warga sekitar, pagi itu adalah mimpi baruk bersenjata. Tembakan membangunkan anak-anak dari tidur dan rumah-rumah berlubang peluru menjadi saksi diam konflik yang terus berulang. Belum genap 4 bulan berlalu, Rio kembali berguncang. Pada 28 Oktober 2025, operasi besar-besaran yang dinamai Operation Containment digelar dan langsung tercatat sebagai salah satu operasi terbesar dalam sejarah Brazil modern. Sekitar 2.500 aparat, termasuk ratusan anggota BOPE, diturunkan ke Complexo de Alemão dan Complexo da Penha, 2 labirin beton yang menjadi simbol kekuasaan geng narkoba. Operasi dimulai sebelum fajar. Helikopter berputar di atas langit gelap. Suara tembakan menggema dari atap ke atap. BOPE bergerak dari bawah, menembus gang sempit, sementara unit udara dan militer mengepung dari atas. Ketika matahari terbit, hasilnya mengerikan. 64 orang tewas, 81 ditangkap, dan lebih dari 100 senjata otomatis, granat, dan peralatan komunikasi militer disita. Bagi pemerintah, operasi ini adalah keberhasilan strategis melawan kejahatan terorganisir. Namun, organisasi HAM baik lokal maupun internasional menyebutnya pembantaian. Menuding aparat menggunakan kekuatan berlebihan dan gagal membedakan antara kombatan dan warga sipil. Foto dan video dari warga memperlihatkan rumah-rumah berlubang peluru, anak-anak bersembunyi di bawah meja, dan tubuh tanpa identitas tergeletak di jalan. Di media Brazil, debat pun memanas. Sebagian masyarakat mendukung keras tindakan BOPE, percaya bahwa kekuatan ekstrim adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh geng bersenjata. Namun yang lain mempertanyakan harga dari keamanan itu. Berapa banyak nyawa tak bersalah yang ikut dikorbankan? BOPE sendiri di sisi lain tetap teguh dengan filosofi mereka. Kami tidak berperang melawan rakyat.
kami berperang untuk merebut kembali negara dari tangan kriminal. Namun, bagi penduduk yang tinggal di garis api, batas antara perlindungan dan penindasan semakin kabur. Dan di tengah puing-puing favela yang terbakar, satu pertanyaan menggema di seluruh Rio. Apakah BOPE benar-benar melindungi Brazil atau sekedar memperpanjang lingkaran kekerasan yang tak pernah berakhir? Di setiap kemenangan yang diumumkan, di balik statistik keberhasilan operasi dan tumpukan senjata yang disita, selalu ada bayangan yang lebih gelap, pertanyaan yang tak pernah hilang. Apakah kekerasan negara benar-benar mampu mengakhiri kekerasan kartel? Favela bukan hanya sarang kriminalitas. Ia adalah cermin ketimpangan sosial yang mengakar. Di sanalah anak-anak tumbuh melihat senjata lebih sering daripada buku, dan rasa takut menjadi bagian dari rutinitas. Ketika BOP memasuki wilayah itu, mereka tidak hanya berhadapan dengan kartel, tapi juga dengan realitas kemiskinan, kehilangan, dan keputusasaan. Setiap peluru yang ditembakkan oleh negara membawa konsekuensi ganda, menumpas ancaman sekaligus meninggalkan luka sosial. Bagi sebagian warga, BOP adalah penyelamat yang menegakkan hukum di tempat di mana negara seolah menyerah. Namun bagi yang lain, mereka adalah simbol represi, lambang dari negara yang lebih memilih kekuatan senjata daripada perubahan sosial. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan lembaga lokal di Brazil berulang kali menyoroti minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam operasi-operasi besar BOP. Mereka menuntut penyelidikan atas kematian warga sipil, pelanggaran prosedur, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Namun di sisi lain, banyak keluarga di Rio yang tetap menaruh kepercayaan pada pasukan ini. Percaya bahwa tanpa mereka, favela sudah jatuh sepenuhnya ke tangan kartel. Kini dunia berubah. BOP tidak lagi hanya berhadapan dengan senjata api di gang sempit, tetapi juga dengan perang modern yang tak terlihat. Mereka menggunakan drone pengintai, sistem intelijen digital, komunikasi terenkripsi, hingga perang psikologis untuk menekan jaringan kriminal yang makin canggih. Namun teknologi tak akan cukup bila kepercayaan rakyat terus terkikis. Di markas mereka, lambang tengkorak berpisau, Caveira, tetap terpampang dengan bangga. Bagi anggota BOP, itu bukan simbol kematian, melainkan peringatan bahwa mereka harus menghadapi kegelapan agar orang lain tak perlu melakukannya. Namun bagi masyarakat yang hidup di bawah bayangan operasi militer, tengkorak itu adalah pengingat ketakutan yang belum sirna. Kini BOP berdiri di persimpangan sejarah, antara menjadi penjaga harapan atau bayangan kekuasaan yang menakutkan. Masa depan mereka dan masa depan Rio de Janeiro akan ditentukan bukan hanya oleh berapa banyak kartel yang berhasil ditumpas, tetapi oleh seberapa besar mereka mampu membuktikan bahwa kekuatan tanpa kemanusiaan hanyalah bentuk lain dari kekerasan. Caveira bukan hanya simbol perang, kata seorang veteran BOP. Ia adalah pengingat bahwa setiap peluru yang kita lepaskan harus berarti kehidupan, bukan kematian. BOP berdiri di persimpangan yang rapuh, antara pahlawan dan penindas, antara cahaya dan bayangan. Mereka bukan sekedar pasukan bersenjata, tetapi representasi dari negara yang berusaha merebut kembali kendali atas wilayah yang telah lama dikuasai oleh kekuatan lain, ketakutan, dan narkotika. Setiap langkah mereka di gang sempit favela adalah langkah di atas garis moral yang kabur. Mereka bergerak dalam keheningan malam, membawa harapan bagi sebagian dan ketakutan bagi yang lain. Di balik rompi anti peluru dan masker hitam, tersimpan beban berat. Tugas melindungi masyarakat yang kadang tak lagi mempercayai negara. BOP telah menjadi simbol dari dua wajah Brazil modern. Satu yang berjuang melawan kekacauan, dan satu lagi yang berjuang melawan dirinya sendiri. Setiap keberhasilan mereka menghapus satu ancaman, namun menambah satu pertanyaan baru. Berapa harga yang harus dibayar untuk menyebut sebuah kota aman? Bau mesiu belum pernah benar-benar hilang dari jalanan Rio. Suara tembakan di kejauhan masih menjadi musik malam bagi banyak keluarga yang hidup di antara beton dan bayangan. Namun di tengah semua itu, ada pula keyakinan kecil bahwa di balik wajah keras dan semboyan tegas, BOP masih menyimpan niat tulus untuk melindungi.
Dan mungkin pada akhirnya inilah dilema abadi dari setiap perang yang dilancarkan atas nama keadilan. Bahwa dalam upaya menumpas kegelapan, kadang sang penumpas pun harus berjalan di dalamnya. Apakah mereka melindungi rakyat atau hanya mempertahankan ilusi ketertiban? Jawabannya mungkin terletak di antara cahaya dan bayangan yang selalu mengikuti setiap langkah tengkorak hitam itu.